Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud Bismillahirrahmanirrahim ini dipahami, direnungi, karena sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim ini dalam sebutan bahasa Arab, maka dianjurkan seluruh bagian otak ilopitu alawambu benar-benar dapat memahami makom Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari nurnya sifatnya Allah, kemudian nur rohani Allah, nur ruhunya Allah dengan nurnya Allah, makom alamnya Allah atau disebut empat cahaya. Benar-benar diperhatikan, inilah wujud daripada Bismillahirrahmanirrahim. Hembusan dari Bismillahirrahmanirrahim inilah makom empat nur. Diperhatikan berangkat dari nurnya Muhammad, kemudian nur jalali, nur jauhari dengan nur akbar. Empat nur ini diperhatikan karena sesungguhnya empat nur inilah benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu ta'ilopitu wujud cinta kasih kepada seluruh bagian ta'ilopitu alawambu bagaimana bisa menyatu dengan nurnya Muhammad. Oleh karena itu pahamilah makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari istinja jasad, kemudian istinja sifat dan istinja rohani, junubnya jasad, junubnya sifat dan junub rohani, wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Benar-benar sudah diperhatikan perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, karena wujud daripada makom jasmani, sifat dan rohani, perwujudan nafsu amarah lawwama mulhama. Benar-benar diperhatikan amarah lawwama mulhama ini merupakan suatu wujud yang melahirkan kejoliman. Lahir dari perwujudan pikiran, masih berwujud amarah lawwama mulhama. Begitu pula mata masih berwujud amarah lawwama mulhama. Pendengaran masih berwujud amarah lawwama mulhama. Begitu pula mulut, hidung dan kolbu, dubur kaki dan tangan apabila masih berwujud amarah lawwama mulhama. Inilah yang benar-benar perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad dapat mensucikan, menghilangkan perwujudan makom-makom nafsu amarah lawwama dan mulhama yang selalu berwujud di pikiran, berwujud di mata, di telinga, di mulut, di hidung, kalbu, dubur kaki dan tangan. Inilah yang benar-benar diperhatikan seluruh bagian otak ilopitu alawambu. Benar-benar sudah memperhatikan, berarti sudah menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh bagian otak ilopitu alawambu, pahamilah dan renungilah, yang dipanggil oleh Allah ini hanya melainkan mutmainah rodiyah maradiyah kamilah. Makom-makom mutmainah rodiyah maradiyah kamilah ini benar-benar dalam perwujudan salat, maka kita sudah berdiri di mutmainah. Inilah salat yang benar. Namun kalau kita melaksanakan perwujudan salat 5 waktu 17 rakaat masih berwujud di dalam makom amarah lawwama mulhama, maka salat itu tidak sempurna. Karena firman Allah, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wujud daripada keji dan mungkar ini lahirnya dari makom-makom
amarah, lawama, mulhama. Apakah selama ini pikiran kita, mata kita, pendengaran kita, mulut kita, hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan, apakah tidak berwujud amarah, lawama, mulhama? Benar-benar sudah dipahami dan sudah direnungi. Benar-benar sudah dapat mensucikan perwujudan amarah, lawama, mulhama. Disucikan dan dibersihkan agar kita benar-benar masuk di dalam makom salat, benar-benar hanya berdiri di makom mutmainah. Karena makom mutmainah ini berangkat dari perwujudan. Makom sifatnya ruh, kemudian rodiyah, makom sifatnya nabi, maradiyah sifatnya rasul, kamilah sifatnya utusan. Seluruh bagian letak ilo pitua lobombu benar-benar melaksanakan ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Wujud yang sudah dilaksanakan ini benar-benar ritual puasa. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan ini bulan ritual agar kita memperhatikan wujud daripada amarah, lawama, mulhama. Kerusakan umat akhir zaman hanya berkiblat di amarah, lawama, mulhama. Amarah, lawama, mulhama inilah golongan-golongan penghuni neraka. Karena Allah berfirman, hanya melainkan golongan mutmainah, rodiyah, maradiyah, kamilah, inilah penghuni surga. Bagaimana wujud pikiran kita, bagaimana wujud mata kita, bagaimana wujud telinga kita, bagaimana wujud mulut kita, hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan, benar-benar sudah berwujud mutmainah. Maka inilah yang benar-benar yang sudah menyatu dengan sifatnya Nabi, sifatnya Rasul, sifatnya utusan. 4 perwujudan. Awalu mahalakallahu ta'ala nur. Alhamdulillah Tailo Pitua sudah menggambelangkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagian Tailo Pitua Lawambung. Benar-benar merenungi dan memahami, menjalankan. Maka perhatikanlah pikiran kalian. Apakah masih berwujud amarah, lawama, mulhama? Mata kalian masih berwujud amarah, lawama, mulhama. Kemudian telinga kalian berwujud amarah, lawama, mulhama. Mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan masih berwujud amarah, lawama, mulhama. Inilah perwujudan jin, iblis, dan setaniam. Benar-benar yang dimurkai oleh Allah. Karena wujud daripada jin dan iblis merupakan wujud daripada sifat yang mengelak, sifat yang mengingkari dan mengabaikan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah dengan perwujudan syariat ini, seluruh bagian Tailo Pitua Lawambung benar-benar dapat mensucikan pikiran, mensucikan mata, dan mensucikan telinga, dan mensucikan mulut, dan mensucikan hidung, mensucikan kalbu, dubur, kaki, dan tangan. Inilah benar-benar sudah dilaksanakan, berarti sudah berwujud mutmainah. Namun belum memahami, berarti belum mengimani, belum menjalankan, berarti masih berkiblat perwujudan sifat amarah, lawama, mulhama. Inilah sifatnya jin, sifatnya iblis dan setan. Benar-benar Nabiullah Sayyidina Ibrahim dan Nabiullah Ismail telah melaksanakan wujud daripada Jumroh Aqabah, melempar, membuang suatu makom sifat benar-benar yang berwujud di dalam makom jasmania, sifat dan rohani, wujud daripada amarah, lawama, mulhama. Seluruh bagian Tailo Pitua Lawambung
dan seluruh pengikut yang di YouTube. Renungilah dan pahamilah, kita ini di akhir zaman benar-benar dapat mensucikan pikiran, mensucikan sifatnya mata, sifatnya pendengaran, sifatnya mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan. Benar-benar sudah disucikan, maka doa seluruh bagian ta'ilo pitua lawambu dan seluruh doa yang pengikut di YouTube dijabah oleh Allah. Karena ta'ilo pitua ini benar-benar diperintahkan dapat menggambalangkan makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitua lawambu dan seluruh penggemar di YouTube, sucikanlah pikiran, sucikanlah mata, sucikanlah sifat pendengaran, sifat mulut dan hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan. Benar-benar sudah disucikan, berarti tidak berwujud lagi amara lawama mulhama. Amara lawama mulhama ini perwujudan sifatnya jin, iblis, dan setan yang dapat menyesatkan kita semua. Alhamdulillah kita hanya untuk menyatu dengan sifatnya mutmainah, radiyah, maradiyah, kamilah, benar-benar penghuni-penghuni surga. Oleh karena itu ta'ilo pitua lawambu dapat menegaskan kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lawambu dan seluruh pengikut di YouTube, renungilah dan pahamilah selama ini apakah dalam suatu pelaksanaan salat, apakah pikiran kita tidak berkiblat di amara lawama mulhama? Pendengaran, apakah tidak berwujud amara lawama mulhama? Kemudian mata kita masih berwujud amara lawama mulhama. Mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan masih berwujud amara lawama mulhama. Maka salat itu belum sempurna. Salat sesungguhnya yang sempurna ini benar-benar sudah berwujud mutmainah, radiyah, maradiyah, kamilah. Inilah salat yang benar-benar yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Perhatikan, Nabiullah Sayyidina Muhammad ini menjalankan perintah Allah. Karena hanya Nabiullah Sayyidina Muhammad yang berdialog dengan Allah. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad sudah menggambarkan sesungguhnya salat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah firman Allah yang diterima oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu seluruh bagian ta'ilo pitua lawambu, pahamilah istinja junub, air wudu dapat mensucikan makom-makom sifat amara lawama mulhama. Benar-benar yang kita sudah perhatikan amara lawama mulhama, benar-benar kita sudah untuk masuk di dalam makom sifat mutmainah. Inilah doa kita tersambung ke Allah. Karena hanya mutmainah yang dipanggil oleh Allah. Karena sifat mutmainah merupakan saksi. Kemudian radiyah. Karena makom radiyah makomnya Nabi. Maradiyah makomnya Rasul. Kemudian kamilah makom utusan. 4 perwujudan makom sifat. Inilah yang disebut al-insanu al-kitabula insanu. Karena kitabnya Allah itu hanya melainkan 4 makom perwujudan nur. Nur utusan, kemudian nur Rasul, dan nurnya Nabi dengan nur sifatnya Nabi. 4 perwujudan inilah makom-makom al-kitabula insanum. Berangkat dari sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhunya Nabi dengan nurnya Nabi. Benar-benar diperhatikan, benar-benar dilaksanakan perintah-perintah Allah yang telah digambarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Sucikanlah jasad kalian, dan sucikanlah sifat kalian, dan sucikanlah rohani kalian. Inilah yang dikandung tiap-tiap kita mengambil air wudu,
3 kali dapat mensucikan tangan. Tangan memiliki sifat dan memiliki rohani. Ini yang dikandung di dalam syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad. Mulut mengeluarkan sifat-sifat yang kotor, wujud sifat caci makian, sifat dusta. Inilah yang harus kita sucikan. Karena mulut ini memiliki sifat dan memiliki rohani. Alhamdulillah Tailo Pitua sudah dapat menggambarkan agar seluruh bagian Tailo Pitua Lowombo dan seluruh pengikut di YouTube pahamilah ajaran-ajaran yang sudah digambarkan oleh Tailo Pitua Lowombo. Bacalah di dalam diri kalian, apakah selama ini pikiran kalian tidak berwujud amarah lawama mulhama? Apakah mata kalian selama ini apakah tidak berwujud amarah lawama mulhama? Pendengaran mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan masih berwujud amarah lawama mulhama, maka doa kita tidak akan tersambung ke Allah. Hanya melainkan doa-doa ini apabila sudah berwujud mutmainah, nanti itu bisa menyatu dengan makom sifatnya Nabi. Nanti itu kita bisa menyatu dengan sifatnya Rasul dan sifatnya utusan. Inilah perwujudan 4 makom, sifat-sifat yang diperhatikan dan sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah. Amarah lawama mulhama yang melahirkan perwujudan kejoliman-kejoliman inilah yang disebut sifat amarah lawama mulhama. Tempatkan di dalam pikiran kita. Bagaimana kalau pikiran berwujud amarah, lawama mulhama. Begitu pula mata, telinga, mulut dan hidung, kalbu, dubur, kaki dan tangan berwujud amarah lawama. Maka doa itu tidak akan sampai ke Allah. Perhatikanlah firman Allah. Tidak ada satupun jin iblis dapat memasuki makom ruh. Oleh karena itu, Tailo Pitua wujud cinta kasih kepada kalian semua. Pahamilah dan renungilah. Mari kita hilangkan di dalam wujud makom sifat. Pikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut dan hidung. Makom-makom sifat. Kalbu makom sifat, dubur makom sifat. Kemudian kaki dan tangan perwujudan sifat. Benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai kita hanya berkiblat di amarah lawama mulhama, maka kita tersesat. Benar-benar kita perhatikan, hanya melainkan kita menyatu dengan mutmainah rodiyah maradiyah kamilah. Inilah yang benar-benar mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh bagian Tailo Pitua Lowombo benar-benar dapat memahami makom-makom wujud daripada sifat. Selama ini kita memohon ke Allah. Kemudian doa kita belum dapat jaminan dari Allah. Berarti inilah menjadi perenungan. Karena kita masih dalam satu wujud, masih berwujud amarah lawama mulhama. Karena Allah telah berfirman, jin iblis dan setan tidak dapat masuk di dalam makom ruh. Karena makom ruh ini makomnya malaikat. Kemudian langit makomnya Nabi. Rohani langit. Inilah disebut Rasul. Kemudian ruh langit disebut utusan. Benar-benar sudah berwujud di 4 makom. Mutmainah rodiyah maradiyah kamilah, maka kita mendapat satu keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.